Baik, sekarang kita kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal. Hikmah yang ke-98. Mata au hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftah laka babal unsi bihi. Au hasyaka dari kata wahsh. Wahsh itu enggak tenang. Makanya namanya ada binatang wahsy. Binatang liar yang ada di hutan. Kalau wahsy itu enggak tenang. Beda lawannya wahsy namanya ahli jinak. Kalau Anda ketemu dengan kijang jinak atau sapi jinak, Anda duduk dengannya tenang. Tapi kalau sapinya enggak jinak, kuda yang sudah jinak, Anda enak dengan dia. Tapi kalau kudanya enggak jinak, bisa kena tendang. Maka kalau Anda duduk dengan kuda yang tidak jinak, nyaman atau enggak? Bingung, jangan-jangan saya digigit. Atau ditendang. Wah, nendangnya aman itu, lumayan itu. Ini wahsh. Maka ada di saat kita merasa, jadi wahsh itu adalah kita tidak tenangan. Kapan Allah menjadikan dirimu tidak tenang di saat berurusan dengan makhluknya? Fa'lam, maka katailah sesungguhnya Allah telah membuka pintu ketenangan batin di saat berurusan dengannya, dengan Allah. Kapan Allah menjadikan dirimu tidak tenang berurusan dengan makhluknya, maka sesungguhnya Allah telah membukamu pintu ketenangan dengan Allah. Tenang batin kita dari Allah, kita hanya bisa mengusahakan. Alangkah banyaknya orang yang Masya Allah dengan Allah tenang. Di imamnya baginda Nabi, ya Bilal arihna bis salah. Tenangkan hatiku dengan sholat. Maksudnya kapan sholat tiba ya Bilal. Jadi Nabi kalau sudah masuk waktu sholat tenang. Nah kalau orang tenang kepada Allah, senang kepada Allah, rindu kepada Allah, lihat kepada selain Allah menjadi tidaknya. Saya buat contoh. Anda yang lagi punya anak di pondok, mau kunjung anaknya, kangennya luar biasa, sebulan nggak ketemu. Anak kurang menggigit kayaknya. Anda kangen sama suamimu, kangen sama istri, sebulan nggak ketemu. Masya Allah. Turun dari mobil, sudah masuk gang rumahnya, pengen buru-buru nyampe rumah. Ada orang ngajak ngobrol, Pak, Masya Allah, ini Masya Allah. Ayo, pikirannya di mana? Pengen buru-buru, jadi merasa wahsh. Biarpun ini orang yang sangat baik denganmu, mungkin ngasih duit, biarpun ngasih duit, tapi saya itu kangen sama istri saya. Iya, Masya Allah, terus gimana? Bisa nanti enggak kira-kira? Ketemu lagi bisa enggak? Kenapa kok buru-buru? Aku rindu kepada istriku. Makanya, di saat tidak tenang di sini, sebetulnya ada yang dituju. Orang yang dicintainya. Maka begitu juga. Kalau kita dengan Allah, kalau rindu kita dengan Allah tinggi, maka lihat dengan selain Allah akan menjadi gelisah. Gelisah. Dan gelisah ini bukan berarti maknanya kita nggak baik berurusan dengan orang, salah, bukan begitu. Artinya, saya buat contoh begini deh. Ibu yang ingin membuatkan, yang sangat mencintai anaknya. Anaknya kok seneng kue, tidak tahu kue apa yang paling enak disebut? Agar-agar atau roti kukus? Oke lah, terserah, apem. Baik, apem Jawa Timuran. Nah, Anda punya putra di pondok laki-laki, saya pengen biar semuanya seneng memondokkan anaknya. Anda ingin memasakkan kue, lihat, mau berangkat ke pondok. Karena Anda cinta kepada anak Anda, lihat. Anda berurusan sama kue ini untuk siapa? Untuk anak. Nah itu loh, sama. Urusannya dengan manusia untuk Allah, kayak gitu nanti pada. Urusannya dengan kue. Kue untuk anak. Anda mulai ngaduk sudah ingat anak, Masya Allah. Kira-kira kalau Anda sayang bener, bikin kue maksimal atau tidak? Paling enak kalau bisa.
Yang paling bagus dijaga. Kenapa? Sambung demi anak. Karena dia cinta buahnya ini. Dan serius dengan Masya Allah, dikukus dengan bagus, apinya jangan sampai gosong, pokoknya buat anakku. Tapi sebetulnya biarpun Anda melihat roti, ingat anak. Nah, itulah karena cinta kita dengan anak. Jadi serius dengan anak. Maka begitu juga, bukan berarti kalau sudah orang dengan Allah, dengan manusia jahat, enggak. Lalu Allah, afan, mohon maaf, saya tidak bisa denganmu karena aku sudah dengan Allah. Itu gila dia. Saya itu tidak senang kumpul manusia begini nih. Saya itu enggak tenang kumpul dengan manusia. Sok banget dia tuh. Saya dengan Allah. Masya, saya sudah bosan saya kumpul dengan orang. Oh, enggak begitu, salah. Bikin roti yang benar untuk anak maksudnya. Kalau memang betul cintamu kepada Allah benar, akan kau perlakukan istrimu karena Allah. Dirawat yang benar, kayak bikin kue kukus tadi loh, masih ingat ya? Serius, tangani serius benar, ini istriku, ini suamiku, ini orang tuaku. Nah kan? Tapi di saat berurusan dengan orang tua, bukan mengharap waris atau tokonya ganti sertifikat atas nama dia, bukan. Akan tapi ingat Allah, Allah. Jadi kegelisahannya di sini. Kegelisahannya adalah begitu. Jadi tidak nyaman dengan manusia. Tidak nyaman dengan manusia bukan dia tidak berbuat baik dengan manusia. Justru dia akan semakin baik dengan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka kapan dirimu merasa tidak tenang dengan manusia, dengan hati dan pikiranmu, dan ternyata engkau biarpun dengan manusia langsung hatimu berpindah lagi kepada Allah, ngurusi istri, ingat Allah, pindah hatinya terus ke sana, berarti kan sudah nggak nyaman. Bukan nggak nyaman maksudnya kita tidak berbuat baik. Biarpun dengan istri sambung kepada Allah, dengan keluarga Allah. Dalam berdagang dia kelihatannya urusan dengan seorang pembeli yang sangat baik, dia mau belanja banyak dan sebagainya. Dia urusan dengan manusia. Dan dia maksimal karena apa? Dalam jual beli pun ada aturan, ada akhlak dan sebagainya. Jadi jangan sampai difahami dengan faham yang salah bahwasanya kalau sudah orang dekat dengan Allah, dengan manusia jelek, oh enggak. Ini maknanya jangan mata ohasyaka min khalqi. Kapan Allah menjadikan dirimu gelisah, tidak tenang dengan makhluknya, berarti Allah telah membuka dirimu untuk tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah jika memang benar engkau dengan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan merasa tenang dengan manusia kecuali di saat engkau dengan manusia, maka yang ada di hatimu adalah bagaimana aku dipandang oleh Allah dengan baik dan Allah ridho, biarpun aku urusan dengan manusia. Karena kita urusan dengan manusia, dengan apapun, siapapun, jadi langsung ingat Allah. Tapi lihat yang tertipu apa? Ibu yang katanya mencintai anaknya. Tak tanya apa? Anaknya itu senangnya kue roti kukus. Roti kukus. Dan anaknya paling gak senang agar-agar. Rupanya sang ibu itu terkata, ibunya buat agar-agar. Ayo, buat agar-agar. Setelah buat agar-agar, ya sudah, biarin anakku tidak senang, lumayan. Biarin nggak senang, biar saya makan sendiri. Wah ini, ya kan? Biar memang saya sengaja bikin buat yang dia nggak senang. Lah berarti berhatinya nggak dengan dia. Berarti di hatinya dengan agar-agar untuk dirinya. Makanya ada orang dikasih mobil bukan dibawa kepada Allah. Dia lupa kepada yang memberi mobil, semestinya dipakai untuk menuju kepada Allah. Sama, akhirnya agar-agarnya dimakan sendiri. Semua orang tahu, cinta enggak dia dengan anaknya? Enggak cinta, dia enggak mau kalah dengan anaknya. Tapi biarpun dia enggak senang dengan roti kukus, cuman karena kesukaan anaknya, lihat. Dia ngerjakannya, Masya Allah. Ibu-ibu yang cinta betul sama anaknya, lihat. Serius. Nyicipi kadang-kadang dia muntah, enak, tapi tolong cicipi enak enggak? Kenapa kok enggak nyicip? Saya paling enggak suka. Tapi kenapa buat? Buat anakku. Allah. Itu perintah Allah, ibumu, ibumu. Tapi ibuku kasar ya Allah. Tetap ibumu. Roti kukus yang kau tidak suka. Kayak gitu loh. Tetap dengan ibunya. Ingat Allah. Tapi yang tertipu adalah
Dia dengan kuenya tidak ingat anak-anaknya. Masya Allah. Anak kirim, biarin, makan kenyang lah. Ini gila. Lah kata Ibn Atha al-Sakandari, ingat, jika pikiranmu di saat kau berurusan dengan selain Allah, kok tiba-tiba langsung berpindah kepada Allah. Hatimu di saat kau berurusan dengan selain Allah lalu nyambung kepada Allah, berarti kamu tidak jenak, tidak tenang. Itulah tanda Allah membuka untukmu ketenangan batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan agar kita paham makna ini. Sekarang kita koreksi, kita urusan dengan khalqihi, makhluk Allah banyak. Manusia, ada istri, ada ibu, ada anak. Ada lagi harta yang Allah berikan kepada kita. Karena ada orang tertipu, lihat, ngumpulin duit. Masya Allah. Ngumpulin duit tapi tidak tahu untuk dibawa kemana. Mati pun nggak punya peninggalan, sumbangan ke masjid juga enggak. Hanya dia punya mobil, punya gedung, punya istana banyak, tapi mati nggak ada yang dibawa. Kenapa? Dia merasa nyaman dengan dunianya, maka dia tidak nyaman dengan Allah. Sehingga nggak berpikir bagaimana dengan Allah. Kalaupun dia ngomong Allah hanya sesaat-sesaat. Tapi sebaliknya, lihat, kalau sudah hatinya dengan Allah, biarpun dia berkecimpung dalam dunia bisnisnya, urusan dengan sejuta karyawannya, maka ketahuilah semua yang ia lakukan untuk menuju kepada Allah. Bukan saja urusan bisnis, dia akan berpikir, dari keuntunganku ini akan aku bagikan untuk kebaikan 50% misalnya. Selebihnya akan aku kembangkan. Tidak sampai di situ. Bapak punya perusahaan berapa karyawan? Saya punya perusahaan 5.000 karyawan. Oh, terus 5.000 karyawan saya pengen semuanya ahli sujud loh. Bukannya sekedar berbangga, alhamdulillah saya punya perusahaan dengan 5.000 karyawan. Itu kan biar dicatat sama untuk sombong-sombongan saja. Jadi dia merasa nyaman dengan sebutan karyawan, punya karyawan banyak atau punya perusahaan banyak. Akan tapi lihat, yang hatinya dengan Allah, dia selalu gelisah. Aku tidak ingin. Satu sisi ada kebanggaan mungkin bagi dia. Karena apa? Sukses di urusan dunia. Tapi ada kegelisahan dengan dunia. Aku tidak ingin gara-gara karyawanku ini aku masuk neraka. Tidak. Harus aku ajarkan sholat kepada mereka. Aku didik untuk menutup aurat. Aku. Lah ini, maksudnya gelisahnya begitu maknanya. Aku diberi Allah kekayaan yang melimpah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ibaratnya tidak ada sebongkah tanah yang aku buka kecuali keluar emas. Nasibnya nasib beruntung. Ya. Nasibnya beruntungan. Ada kan nasib beruntung Abdurrahman bin Auf. Jadi rezekinya nggak bisa ditahan. Biarpun dia nggak keluar, saya tidak mau bisnis cukup. Orang datang ngirimin duit jualan. Memang nasib begitu. Nah, kalau orang semacam ini diberi Allah kekayaan, tapi bagaimana? Apa yang terjadi pada dirinya? Dimudahkan untuk kaya, selalu berpikir dengan kekayaannya untuk Allah. Maka dia bukan menikmati dengan dunianya. Alangkah banyaknya orang di saat mencari dunia ya untuk dunia. Berarti dia nyaman dengan dunia, tidak akan nyaman dengan Allah dia. Maka nggak akan sampai kepada Allah. Tapi orang kaya kayak Abdurrahman bin Auf, dia mendapatkan dunia, dia gelisah. Tapi dia tetap dicari. Karena ini sukses, perintah Allah, sunnatullah, mengambil sebab. Tapi dia gelisah, ada tuntutan. Ada tuntutan di hadapan Allah. Akan ditanya ini semuanya. Tapi dia tetap berjuang, kenapa? Dia juga mengerti kok, kalau orang banyak amalnya, juga banyak pahalanya. Nah sekarang kita semua koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai memahami makna hikmah semacam ini adalah menjadi kita sama manusia, pura-pura tidak baik dan sebagainya. Enggak, tidak nyaman itu adalah maksudnya apa? Tidak menjadikan hati pikiran kita hanya sampai di situ. Sehingga adalah aku mencintai istriku, aku mencintai saudaraku, enggak sampai di sini. Fillah, karena Allah. Kalau mencintai karena zatnya manusia, rendah. Tapi kalau sudah karena Allah, abadi, bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat. Aku mencintainya karena cantiknya. 60 tahun peot. Berubah kan? Dulu waktu 17 tahun Masya Allah. Tapi 80 tahun hilang semuanya. Kan begitu? Bukan saja nenek-nenek, Anda pun sama kayak saya nanti. Ya tidak usah. Ya. Lihat, kalau hanya karena berubah. Tapi kalau cinta karena Allah, abadi sampai di akhirat nanti. Nah ini, kapan seorang itu merasa terus hatinya dengan Allah, maka dengan selain Allah pun menjadi tidak nyaman, tidak tenang. Inginnya dengan Allah, tidak berurusan. Dia dengan Allah, hatinya sudah dengan Allah. Allah dengan Allah. Maka dia urusan dengan suaminya,
Ya tetap maksimal dia. Cuman dia selalu ingin jadikan urusannya dengan suaminya menjadikan Allah ridho. Makom tinggi, makom muraqabah. Makom muraqabah. Sehingga dia urusan dengan siapapun, dia langsung. Urusan kita dengan Allah kan urusan hati dulu, sebelum yang lainnya. Bukan berbasa-basi dan pura-pura, hati dulu dengan Allah. Nah ini, sama halnya dengan siapapun. Dengan manusia. Kalau kita memang mencintai manusia, seseorang tentu kita akan mencintai sesuatu yang akan menjadikan dia senang. Ini kan kaidah cinta kan begitu. Kalau Anda mencintai istri Anda, tapi istri Anda punya senang warna apa, Anda akan memberikannya kalau Anda cinta yang sesungguhnya. Begitu ya dengan Allah. Kalau kita memang mencintai Allah, maka kita akan melakukan sesuatu yang menjadi sebab Allah ridho. Dan kita akan menjauhi dari sesuatu yang Allah murka. Disinilah dosa yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan, lihat, kita akan hubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang sudah masuk makom yang seperti ini kira-kira, rasa senangnya dengan Allah, maka dengan selain Allah, urusan dengan manusia, dia akan berhati-hati dan waspada. Bagaimana agar aku tidak menyakitinya, tidak zalim kepadanya. Kenapa? Kalau aku zalim kepada manusia ini, Allah murka. Dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Sehingga betul dikatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fih. Fi bukan di dalamnya, tidak aku melihat sesuatu kecuali yang aku lihat adalah Allah. Dan aku tidak akan semakin baik kepada pasanganku kecuali karena aku melihat Allah. Dan aku tidak semakin berbakti pada orang tuaku kecuali karena aku melihat Allah. Ingat loh, melihat Allah. Ada orang berbakti pada orang tuanya melihat tokonya, sertifikat yang dijanjikannya, kunci mobilnya, hati-hati, pengkhianat. Tapi kita berbuat karena Allah. Kalau sudah seperti itu, kira-kira apakah ada seorang suami nempeleng istri kira-kira? Apakah ada seorang istri berani tolak pinggang depan suami? Karena dia tembus pandang hatinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini uns billah, merasa senang, nyaman, bahagia. Sehingga di saat duitnya hilang, enggak gelisah dia. Oh hilang, ya Allah, insyaallah diganti oleh Allah. Karena hatinya sudah dengan Allah. Dia merasa nyaman dengan Allah. Dengan keberian si fulan dan fulan, dia langsung misalnya. Bahkan di saat baginda Nabi SAW, ada yang meninggal dari putra beliau, Sayyidina Ibrahim. Nabi menangis sesaat sebagai manusia. Tapi langsung ingat Allah. Al-ain tabki. Tetap mata bisa mengeluarkan air mata. Tapi hati tidak akan melakukan kecuali yang diridhai. Tapi aku tidak akan boleh melakukan. Wal qalbi yahzan. Hati merasa sedih atas meninggalnya Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, putra beliau, putra Rasulullah SAW. Tapi aku tidak boleh melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyambung kepada Allah. Biarpun dapat musibah. Jadi masalah sedih manusia, wali pun sedih. Imamnya aulia Nabi Muhammad sedih waktu Sayyidina Ibrahim. Netizen nangis. Jadi kalau masalah menangis bukan kerjaan perempuan tuh. Laki pun bisa menangis. Baginda Nabi Muhammad menangis. Kadang-kadang marah, wah nangis kayak perempuan. Laki-laki mewek juga banyak sih. Mewek laki-laki. Tapi Nabi dengan tetesan air mata, setelah itu ada kalimat yang indah. Mata bisa mengucurkan air mata. Hati bersedih, tapi aku tidak boleh melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah. Nah ini kan, jadi urusan dengan manusia harus normal kita ini. Maksimal. Justru maksimal kita ini yang diinginkan oleh Allah Sakandari, maksimalmu dengan manusia ini adalah bukan untuk urusanmu dengan dirimu sendiri, tapi dengan Allah. Contoh, basa-basi sosial. Kan begini bahasa sosial nggak kenal Allah. Kalau ingin dibaikin oleh tetanggamu, maka baik-baiklah dengan tetanggamu. Gitu tok. Baiklah dengan tetanggamu, biar nanti kalau kamu pergi, rumahmu juga dijaga oleh tetanggamu. Kok cuman segitu tok? Kalau kamu merasa sakit dicubit, jangan nyubit orang. Itu udah urusan. Kalau Islam enggak. Dengan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangga. Menghormati tetangga bukan ingin dibalas. Coba kalau Anda lihat lagi loh, dengan manusia ini, kalau Anda urusan dengan manusia tidak ada arah kepada Allah, Anda akan gelisah dengan manusia. Anda membantu seseorang karena Anda ingin dibalas. Nunggu-nunggu giliran enggak dibalas, kurang ajar, enggak tahu diri. Loh, gelisah kan? Kecewa kan? Tapi
Tapi kalau Anda membantu karena Allah, tenang. Nggak dibalas, alhamdulillah. Kan memang saya membantu, terserah dibalas nggak dibalas. Kan saya memang mau membantu dia, bukan pengen dibalas sama dia. Karena sudah dengan Allah, ketenangan yang sesungguhnya. Dan hendaknya kita membiasakan kita seperti itu. Jangan berurusan dengan manusia hanya untuk kepentingan kita di dunia, akan tapi hendaknya untuk kepentingan di akhirat. Nah ini, makanya antara dunia dan akhirat. Jika engkau asyik berbicara tentang dunia, paling enggak senang bicara akhirat. Begitu sebaliknya, jika engkau memang rindu kepada akhirat, paling malas membicarakan dunia. Enggak bisa dikumpulkan itu. Tapi kan saya harus ngurusi bisnis. Enggak mungkin. Kalau memang kau ahli akhirat, biarpun urusan bisnis, pasti ujung-ujungnya ngomong akhirat. Enggak bisa tidak. Wah berbicara, wah ini saya akan punya proyek besar. Ini target saya penghasilannya satu bulan harus berapa miliar. Dalam hitungan saya sudah oke. Cuman dia orang kenal Allah, ujungnya lihat tunggu. Terus Pak, kalau sudah untung untuk apa? Karena aku sudah punya rencana, aku bangun pondok ini, mengumrohkan ini, mau fakir miskin. Loh, beda aku sih. Ujung-ujungnya Allah. Nggak bisa dibawa kemana-mana, tetap kembali kepada Allah. Dalam segala keadaan. Jadi memaknai maqam muraqabah yang disebutkan dalam hadis Jibril, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Enggaknya engkau menyembah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan di saat engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat di dunia, di surga dan baru melihat, akan tapi sadari oleh dirimu kalau Allah selalu melihatmu. Ini maqam tinggi. Maqam muraqabah. Cuman maqam muraqabah ini adalah kita merasa dilihat oleh Allah. Cuman ini akan ditingkatkan lagi, bukan begitu. Ini adalah tahqiq makna muraqabah tadi. Bahwa kita membawa semua yang kita kerjakan dari urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begini, orang punya kesadaran, nggak mungkin dia melakukan pekerjaan yang haram. Apakah bisa yang haram dihadiahkan untuk Allah? Nggak mungkin. Karena dia rindu kepada Allah. Mau bangun masjid, nggak mungkin dengan duit haram. Kalau ada orang ingin membangun program kebaikan, tapi dengan cara yang haram, bohong, nggak bakal diterima oleh Allah. Berarti dia nggak kenal Allah, dia hanya pengen disanjung manusia. Dia telah bersedekah banyak yang membangun masjid. Dari mana rezekimu Pak? Kok bisa bangun masjid segede itu, dari mana duitmu? Nyolong. Bohong kalau dia kenal Allah. Maka ini hal lain lagi. Kebaikan seperti apa? Sebuah kebaikan yang ingin engkau dapat, jika didapat dengan cara yang tidak baik, maka itu bukan kebaikan yang sesungguhnya, pasti bohong. Pernah kami buatkan contoh di sini, membangun masjid baik atau tidak? Baik. Tapi kalau ternyata pengurus masjid menggerakkan pemuda-pemuda agar masjid bisa cepat jadi karena Ramadan sebentar lagi tiba, agar bisa digunakan sholat tarawih, maka saya himbau kepada pemuda-pemudanya nyopet dan perempuannya melacur. Duh, ini bisa jadi masjid yang nggak bisa. Biarpun sebaik apapun tujuan, kalau caranya nggak benar, nggak bisa nyampe kepada Allah. Nah ini loh, di sini sampai di sini. Maka kalau memang orang dengan Allah, kedekatanmu, rasa senangmu dengan Allah akan menjadikan urusanmu dengan dunia itu tidak tenang. Mau tidak mau harus aku jadikan untuk Allah biar tenang, gitu loh. Mau tidak mau akan aku jadikan untuk Allah biar tenang. Bisnis karya, punya jabatan. Aku punya jabatan sekali, belum tentu tahun depan aku 5 tahun yang akan nanti angkat lagi. Cuman hatinya dengan Allah, aku nggak mau tahu. Pokoknya akan aku jadikan jabatanku untuk Allah. Untuk Allah. Kelihatannya dia pakai mahkota, mungkin seorang raja. Tapi dia pikirannya mana? Untuk apa? Allah. Lalu bagaimana? Menyelesaikan program-program yang baik untuk Allah. Nah, kalau sudah begitu kan indah sekali. Baik. Mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Min khalqihi, makhluk Allah. Apa yang ada di kiri kananmu? Ada ayahmu, ibundamu, saudaramu, istrimu, anak-anakmu, pembantumu. Lihat. Jangan kau berbuat dengannya hanya untuk urusan dunia dan kesenanganmu saja. Tapi ingat, kerjakan itu semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa tenang dengan urusanmu dengan dunia. Akan tapi jadikanlah urusanmu dengan dunia ini kayak engkau duduk dengan kuda takut ditendang. Kuda yang wahsy tadi.
Kuda yang ganas tadi, takut ketendang. Lalu bagaimana? Aku akan urusan dengan dunia, akan aku bawa kepada akhirat. Biar jadi tidak merasa nyaman dengan dunianya. Dan itu semuanya bisa dengan upaya-upaya. Makanya itu perlu dilatih, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, dari awal melatih semacam ini. Melatih bagaimana dari awal mirip-mirip hikmahnya. Mirip-mirip tapi ada perbedaan. Hari ini lebih tajam lagi bahasanya gitu. Urusanmu dengan manusia jangan hanya untuk manusia dan dirimu sendiri. Harus itu kau libatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang sering kami sampaikan. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, libatkan Allah. Siapa di antara kita yang selalu ingat Allah? Contoh, Anda akan bekerja di kantor Anda. Atau Anda ingin membuat proyek, libatkan Allah di dalamnya. Proyek. Kalau selama ini kan kita melibatkan Allah kan sudah akhir. Untung baru bayar zakat, kan gitu. Untung baru bayar zakat. Nih. Iya kalau ingat bablas. Tapi kalau dari awal Anda, saya akan buat toko. Dalam perhitungan yang mengajak bisnis saya, setiap bulan akan ada keuntungan 5 juta rupiah per bulan. Oh, jangan ragu, langsung. Jika nanti ada 5 juta rupiah, akan aku dermakan 1 juta. Masukkan Allah di sini. Bukan nanti ya. Jadi sudah diniatkan. Sehingga langkah kita di saat bekerja itu ada Allahnya. Ada bagian untuk Allah. Kalau seandainya nanti, ya ini usaha nggak akan bangkrut selamanya. Kalau seandainya usahamu berhasil, engkau ingat dengan janjimu, beruntunglah engkau berderma 1 juta rupiah. Kalau ternyata usahamu bangkrut, apa yang terjadi? Allah Maha tahu, sudah dikasih pahala karena niatmu sudah baik. Kan nggak pernah rugi selamanya. Makanya melibatkan Allah itu penting. Dan tolong koreksi diri kita sendiri, nggak usah ngereksi orang. Jika kita masih sering berbuat baik tapi dengan cara yang haram, ketahuilah kekeroposan kita. Nggak kenal Allah itu. Anda senang kue, saya bab kue saja. Kayaknya malam-malam ini belum ada makan. Saya juga belum. Makanya saya ngomong kue terus tadi. Jika Anda senang dengan kue, kali-kali kue kukus, bukan berarti saya hobi kue kukus, nanti semua ngirim kue kukus ke saya. Hanya saya ingat saja, kue kukus. Jika ada orang menghadiahkan kue kukus kepada Anda dengan yang baik, bagus, Anda akan senang. Tapi kalau dengan sengaja mengirim kue busuk kepada Anda, kira-kira apa yang terjadi pada diri Anda? Kurang ajar, kau menghina saya. Sudah tahu ulat kue busuk. Innallaha tayyib. Allah Maha baik, bersih, bagus, tidak akan terima kecuali yang baik. Lah kok bangun masjid dari duit haram tuh untuk apa? Memang Allah mau terima? Enggak diterima oleh Allah. Benahi usahamu dulu. Ini loh, sering orang terlena begini. Sampai ada yang memastikan kalau memang ada orang berbuat baik dengan cara yang haram, bisa dipastikan dia tidak ikhlas. Karena dia tidak kenal Allah. Orang berbuat itu kan karena kenal Allah. Saya ingin dapat ridho dari Allah. Lah ini kambing busuk kok saya berikan kepada seorang, orang itu akan marah dengan saya kalau itu manusia. Oh, ini sudah tahu barang haram kok diberikan kepada Allah. Allah nggak terima itu. Tapi kan saya ingin berbuat baik. Berbuat baik tidak harus memberi. Membenahi ekonomi itu sudah baik. Saya ingin hijrah dari haram ke halal. Jangan bicara sedekah dulu deh. Tapi Buya, ini modal saya, kalau sampai modal yang haram saya keluarkan, bisnis saya macet. Saya tidak bisa bantu pondok Al-Bahjah. Yang bantu yang lain nanti, bukan Anda. Yang penting Anda selamat dulu, baru nanti kalau sudah benar bantu ke pondok. Urusanmu haram masih banyak membantu ke pondok. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau saya hanya terima kasih, pondok jadi, tapi Allah kan Maha tahu. Seperti itu. Jadi jangan sampai urusan kita dengan dunia, kita putus dengan Allah. Akan tapi hendaknya kita gelisah dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Gelisah langsung kita pindah kepada Allah. Berarti dibuka oleh Allah kesenanganmu dengan Allah. Kalau sudah dibuka kesenanganmu dengan Allah, apa yang terjadi padamu? Saya ingin berbuat yang Allah senang. Ini akan melakukan sesuatu yang bikin Allah senang. Di saat aku berurusan dengan makhluk Allah pun, aku akan urusan dengan makhluk Allah agar Allah senang. Aku dengan ibuku agar Allah senang. Aku dengan istriku agar Allah senang. Aku dengan pembantuku agar Allah senang. Unus billah, merasa senang dengan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti contohku yang biasa sebutkan tadi. Intinya seperti itu, mari kita berbenah semua dari kita. Jangan terus berlarut dalam keharaman. Biarpun Anda niat baik, bangun masjid pakai duit ngerampok, nggak sah. Bantu pondok tapi dari rizki yang haram nggak diterima oleh Allah, maka lebih baik benahi usahamu agar bersih halal, dimakan anak-anak jadi hidup, jadi pahala, Anda jauh dari dosa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.